Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang perceraian. Sebelum lanjut, perkenalkan saya sendiri Anissa Fitri dengan NIM 2013010025 dan dekat saya Ridwan Marzuki dengan NIM 2013010004 dan Aulia Hafizah dengan NIM 2013010027. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian dari perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian antara suami istri itu diperbolehkan, namun merupakan tindakan terakhir dan pekerjaan yang boleh tapi dibenci Allah. Dasar hukum perceraian 1. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 232. Yang kedua, sabda Nabi yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Yang ketiga, komplikasi hukum Islam di Indonesia. Pada bab ke-16 putusan perkawinan ada 36 pasal. Pada bab ke-17 ada akibat putus perkawinan 14 pasal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Hafizah. Macam-macam perceraian. Yang pertama yaitu adanya talak. Talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak. Berikut macam-macam talak yaitu A. Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah. Itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu talak 1. Yang kedua yaitu ada talak 2. Yang ketiga yaitu ada talak 3. B. Macam-macam talak ditinjau dari segi keadaan istri. Terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ada talak sunnah. Yang kedua yaitu ada talak bid'ah. Yang ketiga yaitu ada talak bukan sunnah dan bukan bid'ah. C. Macam-macam talak ditinjau dari segi kebolehan rujuk atau kawin kembali. Terbagi atas 2. Yang pertama yaitu ada talak raj'i. Yang kedua yaitu ada talak bain. Talak bain ini dibagi atas 2 macam, yaitu ada talak bain kubro dan ada talak bain sugro. D. Macam-macam talak ditinjau dari segi cara menjatuhkannya, terbagi atas 2. Yang pertama yaitu ada talak ghairu mu'allaq, yang kedua yaitu ada talak mu'allaq. Yang kedua yaitu adanya khulu'. Khulu' berarti menceraikan istri dengan ditebus oleh pihak istri. Karena khulu' sering disebut dengan talak tebus. Yang ketiga, fasak. Fasak adalah batalnya ikatan pernikahan antara suami dan istri akibat sebab-sebab tertentu. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang perceraian, yaitu tujuan dan filosofi perceraian. Yang pertama, tujuan perceraian. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali, dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudarat bagi suami, istri, anak maupun lingkungan. Yaitu filosofi perceraian. Yang pertama, perceraian dapat dilakukan dengan cara berjenjang. Yang kedua, bilangan perceraian dibatasi hanya sampai 3. Yang ketiga, setelah jatuh talak 3, suami diharamkan kembali kepada istrinya. Yang keempat, orang yang diserahi wewenang untuk menjatuhkan perceraian hanya suami, bukan istri. Yang kelima, dimakruhkan menjatuhkan talak 3 sekaligus sebab penetapan 3 perceraian diperuntukkan bagi 3 kebutuhan pada waktu yang berbeda-beda. Yang keenam, perceraian dijatuhkan dengan sungguh-sungguh atau dengan bercanda sama saja. Yang ketujuh, perceraian dijadikan sebagai contoh perasaan pahit ketika berpisah dengan Zat yang Maha Penyayang. Yang kedelapan, perceraian tidak menghalangi seseorang untuk menunjuk
untuk merujuk kepada mantan istrinya. Sekian, terima kasih. My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night.